Siswa SMA Pelita yang akan mengikuti acara camping telah berada di dalam bus. Mereka sedang bernyanyi bersama dengan riang gembira. Begitu pula dengan Rachel, gadis itu memang selalu terlihat ceria. Seperti biasanya, dia pasti duduk di kursi yang sama dengan Gaby. Perlahan bus itu mulai merayap keluar dari area sekolah. Jarum jam yang menggantung di atas kaca telah menunjukkan waktu jam 8 pagi. Di setiap detik silih berganti bus itu meninggalkan gedung-gedung yang menjulang tinggi ke angkasa. Dan sekarang bus itu keluar dari kota Jakarta, bus lebih melaju kencang di jalan yang sepi, menuju daerah pedesaan. Sedari tadi Alvin yang duduknya berada di kursi paling belakang. Pandangannya tertuju kepada Rachel yang sedang memandangi indahnya pemandangan jalan pedesaan yang dilalui oleh bus. Akhirnya dia bisa bebas berduaan dengan Rachel tanpa ada gangguan dari Maxime di acara camping nanti. Dia tidak ingin berpura-pura naif lagi. Bila perlu dia ingin melakukan apapun yang ingin dia lakukan kepada Rachel. Selain Alvin, ada juga beberapa guru yang ikut mengikuti acara camping tersebut, termasuk kepala sekolah. Setelah tiba di lokasi camping, semua siswa dan siswi berpencar mencari tempat untuk mendirikan tenda masing-masing, sesuai dengan kelompok mereka. Satu tenda akan ditempati oleh 4 orang. Alvin sebenarnya ingin membantu Rachel yang sedang mendirikan tenda bersama dengan ketiga temannya. Tapi dia dibuat kesal ketika dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Rachel dengan teman-temannya. "Hel, kok aku baru nyadar ya dengan kalung yang kamu pakai itu. Itu kalung sangat mahal loh. Lebih mahal dari harga motor. Kalungnya berbentuk hati pula. Hayo ngaku pemberian dari siapa? Jangan-jangan kamu sudah punya pacar ya?" Goda Gaby kepada Rachel. Rachel tidak menjawab. Gadis itu sangat terlihat salah tingkah digoda seperti itu. Wah, pasti pacarnya Rachel Sultan. Asal jangan sama om-om aja, Hel. Biasanya om-om suka genit. Celetuk Cika. Gaby yang menanggapi perkataan Cika. Gak mungkinlah Rachel sama om-om. Rachel yang pernah bilang sendiri sama aku kalau Rachel gak mau berpacaran dengan pria yang jauh lebih dewasa dari dia. Kini Dini yang ikut berbicara. Tapi aku mah mau-mau aja kalau om-omnya kayak Maxime Kaano. Cika menimpali perkataan Dini sambil berseru. Aku juga maulah. Waktu Maxime Kaano datang ke sekolah, sampai ke bawah mimpi. Siapapun yang cewek yang mendapatkan Maxime Kaano, dia adalah cewek yang sangat beruntung. Galak dikit gak apa-apa, yang penting ganteng. Gaby tak mau kalah, dia paling semangat kalau membicarakan tentang Maxime. Coba saja kalau dia ikut camping. Kita semua bisa cuci mata. Kan enak, sambil melihat pemandangan yang indah. Bonusnya kita bisa melihat kegantengannya Maxime Kaano. Rachel hanya nyengir kuda ketika mendengar pembicaraan ketiga temannya itu. Seandainya jika mereka tahu bahwa kalung yang dia pakai adalah pemberian dari Maxime, dan seandainya jika mereka tahu bahwa pria yang sedang mereka agung-agungkan itu adalah suaminya, pasti mereka akan pingsan berjamaah. Mana mau si Kuyang ikut camping? Dia itu cowok super bersih. Gumam hati Rachel. Hanya perkara satu titik debu saja sampai bisa membuat Maxime meradang. Apalagi kalau sampai dia tidur di tenda, yang memungkinkan besar akan ada kotor noda tanah atau apapun itu. Rachel tidak bisa membayangkannya. Alvin yang sedari tadi memperhatikan Rachel, dia hanya bisa menghela nafas dengan kesal. Mungkin karena dia sangat merasa cemburu, dia sangat yakin bahwa kalung yang dipakai oleh Rachel adalah pemberian dari Maxime. Sepertinya kecurigaannya benar, Maxime sudah mulai jatuh cinta kepada Rachel.
Alvin segera pergi menemui 3 orang guru yang sedang membahas sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan jalan yang akan dilalui oleh semua murid yang akan melakukan penjelajahan. Pokoknya kita harus memperingatkan semua murid. Mereka harus menjelajah mengikuti petunjuk dari tanda panah. Jangan sampai keluar dari jalur. Hutan di sekitar sini masih rawan. Perintah Pak Nurdin, sang kepala sekolah. Alvin pun tersenyum smirk. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Bip, bip, bip. Terdengar suara ponsel berdering. Maxime yang sedang menyetir mobil camper van, dia segera merejek panggilan telepon dari Elsa. Padahal dia sudah memutuskan hubungan mereka, tapi Elsa masih saja bersikukuh menganggap Maxime sebagai kekasihnya. Entah bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari wanita itu. Hal tersebut membuat Elsa sangat kesal. Maxime yang dulu sangat bucin padanya. Pria itu kini benar-benar mencampakkannya. Ini semua gara-gara Rachel. Maxime pun segera menempelkan headset ke telinganya, dia harus menelpon Boy. Halo, Tuan. Terdengar suara Boy di seberang sana. Boy, tolong kamu handle semua pekerjaan saya di kantor hari ini. Jika sudah mendapatkan informasi tentang penyelidikan detektif Al, maupun itu tentang kematian ayahnya Rachel, ataupun tentang hubungan Alvin dan Elsa, secepatnya kabari saya. Pinta Maxime. Rupanya saat ini Maxime sedang dalam perjalanan menuju tempat camping. Sebentar lagi dia akan segera sampai. Maxime memutuskan untuk menyusul Rachel. Mungkin karena dia merasakan hatinya tidak tenang, takut terjadi sesuatu kepada gadis itu. Padahal Rachel hanya akan pergi selama 2 hari, tapi bagi Maxime sangat terasa lama. Tidak ada lagi yang membuat kegaduhan di mansion. Rupanya keinginan ketiga temannya Rachel telah terkabul. Semua orang yang sedang sibuk mendirikan tenda, mereka dibuat terperangah ketika mereka melihat ada sebuah mobil camper van tiba-tiba berhenti di area perkemahan. Mereka lebih dibuat terperangah ketika melihat Maxime yang keluar dari mobil tersebut, membuat beberapa orang guru yang awalnya sedang berleha-leha, mereka segera pura-pura sibuk untuk membantu murid-murid yang sedang mendirikan tenda. Tuan Maxime, apa mungkin Tuan mau ikut camping juga? Tanya Pak Nurdin dengan terbata-bata. Mungkin karena dia sangat tidak percaya, tiba-tiba sang The Killer tiba-tiba muncul di tempat perkemahan. Iya, makanya saya membawa camper van. Saya rasa tidak ada salahnya jika saya ikut serta mengikuti acara camping ini. Semua guru yang ada di sana terlihat pura-pura senang, bahkan ada yang pura-pura terkekeh. Padahal sebenarnya di dalam hati mereka mendadak jantungan. Dengan kehadiran Maxime, bisa membuat suasana camping menjadi horor. Jadi kuntilanak atau setan apapun itu tidak perlu repot-repot menakuti para peserta camping. Sudah ada Maxime yang lebih menyeramkan. Kemudian pandangan Maxime tertuju kepada Alvin yang raut wajahnya terlihat sedang memendam rasa kesal. Bagaimana Alvin tidak merasa kesal, kehadiran Maxime lagi dan lagi mengacaukan rencananya. Begitu pula dengan Rachel, gadis itu terlihat bengong. Mungkin karena dia sangat tidak menyangka bahwa Maxime akan mengikuti acara camping. Apakah pria itu siap hidup kesusahan? Karena identiknya di acara camping harus bersedia makan seadanya dengan perlengkapan makanan yang ada. Berbeda dengan Gaby, Chika, dan Dini. Ketiga gadis itu terlihat sedang berjingkrak-jingkrak sambil saling berpelukan. Wah! Doa kita terkabul. Maxime ke Ano mau ikut camping bersama kita. Seru Chika. Dini ikut berseru, tak mau kalah. Yes, setidaknya kita bisa terus cuci mata selama camping di sini. Rachel tidak mengerti.
Mengapa ketiga temannya sangat ngefans kepada Maxime? Seandainya mereka tahu bagaimana menyebalkannya seorang Maxime, pasti mereka akan berubah menjadi haters. Brengsek. Kenapa dia datang ke sini? Terlihat Alvin yang sedang mengumpat. Pria itu sengaja menjauhkan dirinya dari keramaian, mungkin karena ingin melampiaskan kekesalannya. Maxime mirip seperti jelangkung. Selalu tiba-tiba muncul tanpa diharapkan. Dan selalu ada di manapun Rachel berada. Tapi Alvin sangat berharap rencananya di acara penjelajahan nanti acaranya tidak akan gagal. Tidak boleh gagal lagi.